titik berat kita itu lebih ke akhlak. Jadi kayak kayak sentuhan keagamaan, sentuhan akhlak sikap. Kemarin tuh bikin kursi-kursinan itu ekstra itu. Kursi kayak Yang gini, Pak? dijual itu. Jadi mereka itu diajari wirausaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar mitra RKS dimanapun Anda berada? Senang sekali rasanya kali ini saya Yuni Zahrana bisa hadir lagi di channel RKS TV. Nah, hari ini saya sangat spesial sekali kehadiran salah satu pendidik di wilayah Kabupaten Pekalongan. Ada Pak Lukman Hakim, Bapak Muhammad Lukman Hakim ya. Selamat pagi Pak Lukman. Selamat pagi Mbak Yuni. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Lukman ini dari SMK Aswaja Salak Brojo, mitra RKS. Di Kedunguni berarti ya Pak ya? Di Kecamatan Kedunguni, salah satu SMK yang ada di Kecamatan Kedunguni. Pagi ini kita akan bahas terkait dengan penerimaan peserta didik baru, karena sebentar lagi ya siswa-siswa ini kan akan mengenyam jenjang yang baru ya Pak ya, yang SMP lulus masuk ke SMA dan seterusnya. Dan buat Anda Bunda yang bingung nih kira-kira anaknya mau didaftarin ke sekolah mana ya, Anda bisa ikuti talk show hari ini sampai selesai. Nanti kita akan kulik lebih jauh profil dari SMK Aswaja Salak Brojo yang ada di Kedunguni ya. Sebelumnya kita pengen tahu nih Pak Lukman Hakim. Saya panggilnya Pak Lukman aja. Pak Lukman mungkin aja. ya. Pak Lukman. Kalau di sekolah dipanggil Pak Lukman. Pak Lukman. Pak Lukman. Pak Lukman kalau di SMK Aswaja ini berarti sebagai guru kah, kepala sekolah atau apa nih? Saya sebagai guru mapel PKN. PKN. Iya. Wah, ini jiwa nasionalismenya pasti tinggi mitra RKS ya. Sudah lama di sana Pak Lukman? Alhamdulillah saya dari awal sekolah berdiri 2014 September atau Juli itu. Juli saya masuk Septembernya. Berarti 2 bulan setelah berdiri. 2 bulan setelah berdiri berarti perjalanan dari SMK Aswaja Salak Brojo ini kurang lebih Pak Lukman ini tahu gitu ya. Karena dari awal berdiri 2 bulan setelah berdiri Pak Lukman masuk di sana. Masuk di situ, gitu ya. Kalau Pak Lukman ini memang aslinya orang Kabupaten Pekalongan atau dari luar, Pak? Saya asli dari Desa Sumur Jumblang Buku, kemudian saya kerja di SMK Islam Aswaja Salak Brojo itu. Kemudian saya nikah di SMK Aswaja di Salak Brojo. Yes, status KTP ya. Status KTP saya Salak Brojo. Oh, Salak Brojo ya. Memang ini sudah menyatu sekali chemistry-nya dengan SMK ini sepertinya gitu ya mitra RKS. Nah, kita pengen tahu nih Pak, untuk orang yang di luar Kedunguni mungkin asing gitu ya dengan SMK Aswaja Salak Brojo karena jauh, misalnya dari saya ke Sesi atau daerah-daerah lain yang mungkin belum tahu nih terkait dengan SMK ini. Kita pengen tahu dari visi misinya nih Pak. Visi misi dari SMK Aswaja Salak Brojo ini apa Pak? Kalau visi misi umum ya, hampir sama itu. Cuman titik berat kita itu lebih ke akhlak. Jadi kayak sentuhan keagamaan, sentuhan akhlak sikap. Baik dengan guru, baik dengan teman-teman. Apalagi sekarang kan banyak yang bulian itu, Mbak. Terus kita itu menekankan jangan sampai seperti itu. Terus titik berat karena kita itu sekolah yang basic agama ya. Jadi ya kayak anak itu dikenalkan tirakat lah bahasanya, tirakat dari kecil, dari usia SMP. Makanya banyak kegiatan agamanya juga sebelum dan sesudah proses pembelajaran. Berarti memang luar biasa mendidik akhlak generasi penerus bangsa khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Pekalongan ini ya, menjadi lebih baik lagi ya Pak ya, karena mereka nanti yang akan meneruskan perjuangan orang-orang saat ini. Dan profilnya nih Pak, kita pengen tahu lokasinya di mana, kemudian kepala sekolahnya siapa mungkin gitu ya, gurunya ada berapa? Monggo Pak Lukman. Iya. Profil sekolah tempat ya berarti. Kalau SMK Aswaja Salak Brojo itu letak posisinya itu ada di sebelum Desa Salak Brojo. Kalau dari arah barat, berarti Jalan Villa Berlian, atau dari Jalan Podo itu lurus terus ke Jalan Villa Berlian.
lurus terus ke timur, nanti sebelum masuk desa Salak Brojo, kita berada di sebelah utara jalan. Sebelah kiri jalan. Sebelah kiri jalan. Di jalan Villa Berlian. Iya, lurus sebelum masuk ke desa Salak Brojo, sebelah kirinya. Tidak cukup susah lah ya untuk mencarinya ya Pak ya. Di Google Map juga bisa itu dicari, jalan ya. Alternatif dari Kedung Unis sampai ke Karangdadap itu Pak. Jadi hampir orang itu banyak melewati. Luruslah sampai ke BPN itu. BPN sampai ke Karangdadap itu lurus. Masuk jalur alternatif. Berarti ini kan di bawah yayasan nih Pak? Yayasan Daar Aswaja. Yayasan Aswaja gitu ya. Kalau pendidiknya ada berapa nih Pak? Kalau pendidiknya karena kita itu masih apa ya, mungkin ada guru cabang juga ya, ada guru cabang, jadi ya antara 30-an lebih. 30-an lebih ya. Nah, kita juga pengen tahu, karena ketika orang tua ingin memasukkan anaknya ke suatu sekolah, yang pertama dicari adalah jurusannya. Di sana nanti anak saya tuh belajar apa gitu kan ya. Ada berapa jurusan di ini Pak? Di SMK Aswaja? Ya, sebelumnya kita ada 2 jurusan, TBSM sama RPL. Terus sekarang kita buka jurusan baru, TKRO. Nanti yang akan datang ini kita dengan 3 jurusan. Kalau orang tua kan nggak tahu nih istilah-istilah dalam bidang ini ya, TBSM itu apa gitu, mungkin nggak dijelaskan Pak? Ya, kalau TBSM itu berarti membahas atau mempelajari atau mengembangkan potensi anak mencintai tentang motor itu biar paham lah. Jadi mesin-mesin, otomotif ya, kelistrikan dan sebagainya itu intinya tentang motor lah Mbak. Jadi apapun itu yang berkaitan tentang motor yaitu TBSM. Terus kalau RPL itu yang berkaitan dengan komputer. Cuman kita kayak aplikasi, game, desain grafis itu lebih ada gitu ya. Lebih dipelajari gitu. Jadi RPL itu mungkin di Kabupaten Pekalongan baru 3 kayaknya. Yang banyak itu TKJ kayaknya. TKJ. Berarti RPL itu berarti hardware-nya iya, software-nya iya. Berarti ada 3 jurusan ya? 3 jurusan, yang terakhir itu TKRO. TKRO itu berarti fokusnya kayak kendaraan mobil lah gitu. Kalau orang gampang kenalnya ya mobil gitu. Intinya. Itu ya Bun ya, Bapak ya, ada TBSM, RPL, dan TKRO. Kalau TBSM lebih ke otomotif listrik ya Pak. Kalau RPL ke komputer. Kemudian TKRO ke kendaraan mobil gitu ya. Kemudian kemudian nih Pak, sebelum saya tanya ke program unggulan di sana, biaya nih kan paling penting itu. Orang tua tuh mau memasukkan anaknya juga perhitungan banget nih Pak. Biaya yang harus dikeluarkan tiap bulannya berapa dan sebagainya. Kalau biaya itu kayaknya kita paling murah Pak. Kayaknya paling murah. Karena SPP itu kita 125. SPP 125 per bulan. Dan belum ada uang gedung. Saya ngomong belum ada ya. Karena dari awal saya di situ sampai sekarang itu belum ada uang gedung. Jadi nggak tahu sih kapan yayasan pakai uang gedung ya. Cuman selama ini itu belum ada pikiran atau pembahasan dari yayasan masalah uang gedung. Kalau masalah SPP kita 125 per bulan. Kalau ukuran SMK itu murah banget. Jadi SMK itu kan ada bahan habis praktek ya. Itu makanya SMK itu SPP-nya biasanya lebih mahal daripada sekolah-sekolah lain kayak SMA atau MA, karena bahan habis prakteknya itu juga banyak. Jadi itu alasan SPP mahal itu di situ. Kita SPP-nya masih 125 per bulan. Terus ya paling ada uang seragam itu berapa? 350 atau berapa ya? Saya kurang hafal, cuman sekitar 350. Terus belum ada uang gedung. Itu pertama masuk berarti Pak, uang seragam itu ya? Iya. Tapi kan setelah itu kalau biasa kan berarti cukup dikeluarkan 125.000 aja ya Pak? Iya, per bulannya ya Pak ya? Paling itu. Terjangkau. Jadi kalau biaya ya kayaknya kita yang paling mengerti lah tentang biaya. Yang penting anak itu sekolah gitu. Betul sekali. 125.000 untuk pendidikan yang luar biasa yang didapatkan. Sangat murah itu. Iya Pak ya, RKS itu perlu dipertimbangkan sekali. Nah, program unggulan nih Pak, apa yang ada di SMK Aswaja Salak Brojo ini Pak? Kalau di jurusan ya kita itu ngikutin anak Mbak. Jadi kan kadang ada anak yang akademisnya kurang pinter, tapi geraknya pinter. Jadi dia itu punya bakat-bakat tertentu. Nah, guru di kita itu lebih sering kayak kamu mau apa itu?
mau mencintai ini terus dibimbing. Kalau yang secara globalnya ya di sekolah kita itu aktivitas agama lah, kayak pagi sebelum mulai belajar itu baca Yasin Fadilah dan lain sebagainya, itu penekanan kayak gitu itu banyak. Terus kayak anak-anak yang mau mendaftar ke dunia kerja itu disuruh baca ini di rumah itu banyak. Jadi program unggulan kita kalau di akademis ya ratalah dengan sekolah-sekolah lain. Lebihnya itu kita itu mengikuti bakat anak. Biasanya anak itu kamu maunya apa, mau belajar apa. Makanya anak kita itu banyak yang udah di jam pulang belum pulang gitu. Tapi itu sama pengawas bengkel, sama guru bengkel gitu. Jadi mereka itu bikin iseng-iseng apa, kayak kemarin tuh bikin kursi-kursinan, meja-mejanan dan sebagainya, belajar produksi itulah. Jadi mereka tuh di sekolah juga ngerasa kayak di rumah sendiri ya Pak ya. Iya, kayak dimomong. Iya, dimomong. Nah itu yang susah dicari Pak. Iya, biasanya gitu. Mungkin karena kita itu apa ya, gurunya masih muda sih Mbak ya. Jadi ngerasa kayak temen ya? Guru itu yang paling tua itu mungkin saya tertua nomor 2. Oh, Pak Lukman itu tertua, kategori terukur tua gitu. Di sana ya. Berarti lebih muda lagi. Makanya komunikasi dengan anak itu enak itu. Kayaknya yang paling tua itu antara 36 lah. Saya 33. Jadi anak-anak itu lebih gampang lah ngobrol sama guru itu. Gini aja Pak. Makanya banyak kegiatan di luar jam pembelajaran. Makanya mereka kalau udah jam pulang nggak mau pulang. Karena biasanya kan anak yang suka motor, anak yang suka bisnis, nah itu banyak yang di situ. Iya gitu mitra RKS ya. Susah nih untuk mencari rumah kedua selain di rumah ya Pak ya. Dan mereka bisa bercerita apapun. Nah itu dia keunggulan di SMK Aswaja ya Pak ya. Mereka relax ya. Karena tiap waktunya disiplin, ada waktunya relax. Tiap anak punya bakatnya masing-masing dan ini terus disupport oleh tim di SMK Aswaja ini. Serta kegiatan keagamaan yang banyak sekali mitra RKS. Banyak sekali. Ya, karena memang kan karena basicnya juga kita sekolah agama. Iya. Jadi saya kira kayak pembelajaran agama, akhlak, tirakat dan sebagainya itu banyak. Apalagi dari yayasannya itu Pak Yai kan. Yai itu juga di situ kan komplek pondok juga Mbak. Jadi sekolah SMP, SMK, terus pondoknya itu bareng itu satu lokasi itu. Makanya banyak gitu. Banyak ya. Nah, itu dia tidak hanya dunia tapi akhiratnya juga ya Pak ya. Masya Allah sekali. Nah kemudian fasilitas-fasilitas yang ada di sana. Fasilitas ada ya normalnya sekolah lah, kita punya semua. Tempat apa ya, toilet, kamar mandi yang bagus, musola, terus laborat, bengkel, tiap jurusan itu ada. Terus, ya karena kita itu masih di komplek pondok itu ikut di kompleks sekolah kita, jadi banyak fasilitas yang ukuran rumah itu banyak itu. Jadi yang tadinya nggak ada di sekolah, adanya di rumah, di kita itu ada. Karena kan memang masih di komplek itu ada pondok laki-laki juga. Jadi yang laki-laki yang kebetulan sekolah sambil mondok itu satu lokasi itu Mbak, SMP, SMK, pondok itu di lokasi itu. Makanya fasilitas ya kita, fasilitas rumahan ada, fasilitas sekolahan ada. Biasanya. Lab mungkin juga. Lab lengkap lab. Komputer gitu ya. Komputer, TPSM, TKRO ada, terus kayak musola, tempat ibadah, terus kamar mandi dan sebagainya, kantin dan sebagainya ada. Normalnya sekolah. Normalnya sekolah ada ya di sana ya mitra RKS. Nah kemudian terkait dengan tadi disampaikan bakat, karena tiap siswa punya bakat masing-masing. Kita pengen tahu nih Pak, ekskul yang ada di sana apa aja nih? Ekskul desain grafis, pramuka, PBB itu apa? Paskibra ya. Nah, terus itu yang dari sekolah, yang anak itu banyak Mbak. Ada yang pengelasan, ada yang apa itu saya nggak paham banget. Cuman anak TPSM itu ikut ke pengelasan, bengkel, kemarin itu bikin kursi-kursinan itu ekstra itu. Kursi kayak yang dijual itu. Jadi mereka itu diajari wirausaha. Batangan besi dibikin kursi, nanti dirapihin, dijual. Wah, luar biasa. Apa itu namanya ekstra, apa saya lupa. Terus yang RPL itu juga desain, terus kemarin kan bikin, kalau di daerah kita itu kan banyak rumah industri Mbak, banyak yang apa ya, konveksi dan sebagainya, itu bikin merek nanti dijual. Itu diajarin kayak gitu. Cuma nama ekstranya saya nggak paham, cuman banyak lah ekstranya. Nama ekstranya ya saya lupa itu. Nanti apa ya, desain grafis lah yang saya ingat itu. Pokoknya itu ya,
membuat sesuatu yang memiliki Anak nilai itu guna. diikutin udah, kamu maunya apa diikutin. Banyak gitunya. Yang penting positif ya. Positif. Selagi positif selalu didukung ya Pak ya. Insya Allah. Itu dia fasilitas yang ada di sana. Kemudian ketika lulus dari SMK Aswaja Salak Brojo nih Pak, biasanya mereka lulusannya diserap kemana Pak? Ya, nah itu berat. Sebelum lulus itu kita banyak nyuruh anak, kamu baca ini, baca ini. Gitu. Alhamdulillah Mbak, 85% lebih siswa kita itu terserap kerja. Ya ada yang di PT-PT gede, Toyota, Pama, Pama Pertambangan, terus AHM, HPM, ADM atau apa itu. Terus banyak yang intinya serapan kerja itu 85%. Ada yang memilih dia itu memang nggak suka, Pak saya nggak mau di PT, saya pengen wirausaha, karena lingkungan situ itu juga ya pengusaha banyak. Alhamdulillah juga sukses Mbak. Intinya kalau kita orang Islam ya, kita yakin usaha itu dua, satu yang terlihat, dua yang tidak terlihat. Jadi dari awal itu Pak Yai sudah neken, pokoknya anak diajari tirakat. Makanya alhamdulillah 85% lulusan kita itu terserap. Jadi mereka tuh setelah lulus juga terarah gitu ya Pak ya, sesuai dengan bakat mereka. Ada yang wirausaha, ada yang pergi ke perusahaan-perusahaan besar ya. Kemudian nih Pak, kalau kita pengen daftar gimana nih? Apa yang perlu dipersiapkan syarat-syaratnya Pak? Gampang, syaratnya itu gampang. Paling datang aja lah. Iya, karena kita itu sebelum pendaftaran itu anak-anak. Iya. Sebelum anak-anak itu daftar biasanya di apa ya? Ditanyain lah intinya, dikasih tahu dulu, baru kayak foto dan lain sebagainya itu menyusul. Terus apa ya? Tadi lanjutin yang tadi anak-anak yang kerja itu. Jadi tirakatnya banyak. Tirakat ringan ya yang kita lakukan tiap pagi itu. Ada Yasin Fadilah, terus Nariyahan, Wakihan. Terus banyak kan itu yang pagi itu. Kalau yang sudah mulai mendekati lulus itu biasanya ada ya lah yang dititipin dari guru atau yayasan, ini nanti dibaca di rumah, nanti lakuin ini di rumah. Komen banyak. Sampai ada yang puasa itu. Yaitu salah satunya apa ya? Mungkin berkah tirakat ya Mbak ya. Saya punya siswa yang tidak terlalu pintar. Itu malah dia bisa keterima di PT besar. Itu saya yakin dia hasil dari tirakat. Itu tirakat yang dilakukan ya Pak, karena banyak ya. saingan dari SMK itu kan banyak sekali. Ya mungkin program presiden kita itu apa, hilirisasi dan lain sebagainya itu kan 1 tahun 2 tahun itu kita bakal butuh tenaga kerja yang banyak sekali. Jadi SMK itu kalau ada anak-anak SMP yang lulus, saya harapkan ya cobalah masuk di SMK. Karena kita itu mungkin Indonesia itu mungkin butuh angka kerja yang banyak. Jadi silahkan masuk di SMK. Kalau bisa utamakan SMK. Kalau misalkan ada tujuan lain ya silahkan. Cuman kami dari SMK itu cobalah anak-anak itu kalau bisa masuknya di SMK. Karena mungkin yang akan datang itu banyak-banyak PT yang baru. Jadi angka kerja itu sangat dibutuhkan banyak sekali. Harapan kami kepada anak-anak yang lulus dari SMP, MTS itu, ya cobalah kejar SMK. Intinya gitu. Oke, nah berarti kalau yang pengen daftar datang langsung ke sana ya Pak ya. Ada media sosial nggak sih Pak yang mungkin bisa diakses? Media sosial ada. Apa itu Pak? FB itu SMK Islam Salak Brojo atau SMK Aswaja Salak Brojo ada. Terus kalau yang nomor paling nomor HP. Kontak. Kalau lebih jelasnya main aja ke sana. Kita itu banyak yang daftar itu datang dulu, ngobrol dan sebagainya. Perbincangan dengan orang tua, perbincangan dengan anak, akhirnya daftar itu. Iya. Banyak yang gitu. Sekalian melihat situasi kondisi di sana ya. Terus juga ketemu sama guru-gurunya yang masih muda kan, ya. Biasanya gini, ketika datang sama orang tua itu, orang tua mau menanyakan seputar pondoknya juga, Mbak. Makanya datangnya sama orang tua itu. Akhirnya, oh iya, daftar di SMP-nya atau di SMK-nya. Cuman kita fokusnya di SMK-nya. Jadi kebanyakan yang daftar di kita itu datang ke sana. Masalah persyaratan kayak formulir, foto dan sebagainya itu kan belakangan. Iya. Intinya anak itu apa ya, yakin dan mantep lah sekolah di sekolah kami. Nanti persyaratan yang lainnya bisa. Banyak yang di sana sekalian mondok berarti Pak? Ya 60%. 60%. 60%.
anak kita mondok. Kalau antara siswa laki-laki dan perempuan ini lebih banyak mana Pak porsinya? Iya banyak perempuan. Banyak perempuan Iya. ya. Enggak, yang di sekolah kita ya sama. Sama. Nah, cuman kalau yang di pondok banyak perempuan biasa. Karena jumlah perempuan lebih banyak ya. Ya, Gitu. kurang lebihnya gitu. Ya. Nah, terakhir nih Pak, sebelum kita closing. Kenapa sih orang tua harus mendaftarkan anaknya ke SMK Aswaja ya, kalau saya sebagai orang tua ya anak-anak itu dididik akhlak ya, agama iya. Ya itu paling saya kalau ngajak anaknya si A gitu loh, sekolah di tempatku itu, saya paling ngomongnya gini, karena di tempatku itu dipelajari akhlak, dipelajari agama, itu saya pede. Kalau yang lainnya, karena di sekolah saya seperti ini, saya nggak pede, karena setiap sekolah itu sekarang udah hampir sama kan ya. Cuman kalau masalah keagamaan, akhlak itu saya pede ngajak anak teman saya atau anak tetangga saya di sekolah di saya itu. Seperti itu ya Pak ya. Terima kasih Pak Muhammad Lukman Hakim, guru mata pelajaran PPKN ya Pak. Sukses selalu untuk Pak Lukman dan juga teman-teman di SMK Aswaja Salak. Mbak Yuni dan kawan-kawan juga. Iya, amin. Dan mitra RKS, sampai di sini kebersamaan kita. Semoga banyak informasi, pengetahuan yang Anda dapatkan di podcast hari ini. Jangan lupa kejarlah ilmu setinggi-tingginya, harus balance juga antara dunia dan akhirat ya Pak ya. Benar. Saya jadi ingat nih, utlubul ilmi walau bisin ya. Kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Dan saya Yuni serta kru yang bekerja pamit undur diri. Selamat beraktivitas, terus semangat dan berkarya, sukses luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.